sungai. Saksikan terus Suara Quran TV bersama Kiai Haji Syarif Ahmad RASGMA. Jamaah rahmatullah, siapkan hati, tata niat untuk mendengarkan mau'izatul hasanah dari guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan mendapatkan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kiai Haji Raden Syarif Rahmat SGMA dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. لا تؤذي ماذا supaya tidak mengganggu yang lain. Saya jadi tidak bisa melihat di belakangnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Lurah Kelurahan Ciangsana, Ketua Dewan Masjid Kelurahan Ciangsana, Ketua MWCNU Kecamatan Gunung Putri, dan teristimewa Ketua DKM Masjid Nurul Iman, hadirin dan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini saya dapat bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu semua. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sejak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teriring sholawat dan salam kita sanjungkan kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga moga-moga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha untuk berjalan sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Dan kita memohon pada Allah moga-moga yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Saya disuruh memberikan sambutan di sini, katanya ba'da sholat subuh dan berakhir jam 6. Oleh karena itu, tadi malam saya tidak sempat pulang ke rumah
karena selesai pengajian di Tangerang di dekat Sepatan itu jam 12, langsung cabut. Saya minta tolong istri saya untuk mencarikan tempat tidur yang dekat dengan masjid ini. Saya dapat, jadi tadi saya nginep di situ karena takut ketinggalan sholat subuh, dan pokoknya selesai subuh langsung pengajian. Ternyata pagi ini bukannya jam 6 selesai, tapi jam 6 ya wis begitulah. Nggak apa-apa, namanya takdir pun nasib. Tapi tetap saya sudah menyiapkan kata maaf buat Pak Lurah, buat TKM dan DMI, dengan harapan nanti ada imbalannya. Maksudnya dari Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Hai orang-orang yang beriman, biasanya kalau ada nida di dalam Al-Quran, itu setelahnya dilanjutkan dengan salah satu di antara 3 kemungkinan. Baik itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ahlal kitab, ya bani Israel, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Semua biasanya diikuti dengan satu di antara 3. Umpamanya ya ayyuhan nasu'budu, wahai seluruh manusia, beribadahlah kamu, sembahlah olehmu Tuhan kamu. Itu contoh nida yang diikuti dengan perintah. Yang kedua, nida diikuti dengan larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu di atas suara Nabi. Ini nida diikuti dengan larangan. Dan yang ketiga, biasanya diikuti dengan berita penting, sesuatu yang patut diketahui. Umpamanya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, serta menjadikan kamu bersuku-suku dan bergolongan-golongan, dengan tujuan supaya kamu saling mengenal dan berkenalan. Ini panggilan diikuti dengan informasi penting. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la yaquluna amwalan nasi bil batil. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mayoritas ulama Yahudi dan ulama Nasrani itu suka makan harta rakyat dengan cara yang ilegal. Ini berita penting. Nah, ayat yang tadi saya baca terdapat di dalam surah Al-Ahzab. Itu adalah bagian kelompok pertama, di mana ada setelah ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah yang sepatutnya kita kerjakan. Tapi karena perintah seruannya itu hanya pada orang yang beriman,
Maka yang wajib mengerjakan, atau paling tidak yang perlu mengerjakan, itu hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak usah mendengarkan kalimat berikutnya. Dan kalau tidak mau mendengar kalimat berikutnya, jangan-jangan kehilangan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu, mengingatlah kamu akan Allah. Itu terjemahkan dulu ya. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Satu. Kemudian disusul wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bacalah tasbih, maha sucikanlah Allah, bukratan wa asila, pagi dan petang. Ini perintahnya, paketnya zikir dan tasbih pagi dan petang. Zikirnya zikran katsira, artinya tidak dibatasi waktu, sedangkan tasbihnya jelas waktunya. Hamba-hamba yang dimuliakan, saya sering mengatakan bahwa zikir dan doa itu seperti senjata. Karena Nabi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya orang yang beriman. Berarti masalah hidup adalah musuh. Musuh kita adalah persoalan hidup. Kalau kita menghadapi persoalan hidup, jangan lupa perangi dia dengan senjata silahnya, yaitu doa. Biasanya kalau Allah menyampaikan perintah atau larangan atau pengumuman, itu di belakangnya ada jaminan garansinya, ada buahnya. Ada perintah pasti ada jalannya, ada larangan pasti ada dampaknya. Berbeda kalau misalnya di satu komplek ada spanduk besar, itu kadang-kadang spanduknya besar, kuliah subuh keliling, subling, spanduknya besar di situ. Kan mestinya pintunya dibuka kan? Tapi malah ada spanduk besar, pintu gerbangnya ditutup. Contohnya yang dialami oleh penceramah di Ciangsana hari ini. Siapa datang jangkrik ini diputer-puter. Dan sono Duso yang masang itu. Tapi sudah saya maafkan. Perintah Allah dua, banyaklah zikir kepada Allah. Dan yang kedua, bacalah tasbih pagi dan petang. Lalu kalau kami sudah baca zikir banyak, ya Allah, tiap hari baca la ilaha illallah, pagi dan petang itu baca tasbih. Apa yang dimaksud pagi dan petang? Bukratan wa asila, bukratan wa asyiya, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yang dimaksud pagi di dalam masalah ini adalah sebelum terbit matahari. Dan yang dimaksud dengan petang qabla ghurubiha, sebelum terbenam matahari. Nah, saya katakan, zikir dan doa itu seperti senjata. Senjata itu macam-macam. Ada silet, ada pisau, ada kampak, ada golok, ada gergaji, ada pedang, ada samurai, semuanya tajam. Neng masing-masing ono pengangguni dewi-dewi. Ayam pamakena sorangan-sorangan beda. Gitunya. Situ. Silet tajam. Tapi penggunaan silet untuk ngiris kertas. Silet memang tajam, tapi kalau digunakan buat nebang pohon, dia hanya patah. Gergaji tajam buat motong pohon. Lu kalau gergaji tajam buat nyunatin bocah, ancur. Kampak tajam buat melatoin kayu bakar. Tapi kampak yang tajam buat motong kumis, rata seirung-irungnya. Maksud saya apa? Bismillah tajam, hamdalah tajam, tasbih tajam, istighfar tajam, hasbunallah tajam. Tapi masing-masing bacaan ini ada matrape dewi-dewi, ada tempatnya. Jangan salah pasang. Ya.
Di mana tasbih dipakai? Lihat ayatnya. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang bersolawat pada kamu. Saya tidak akan terjemahkan teks ini. Nanti kalau baca tafsir, solawat di sini bukan solawat, tetapi apa? Memberikan rahmat. Tapi saya tidak mau dulu. Biarkan teksnya apa adanya. Di ayat ini Allah mengatakan, kalau kamu banyak zikir dan baca tasbih pagi dan petang, Allah dan malaikatnya akan bersolawat pada kamu. Coba. Padahal di surat yang sama, di ayat 56 Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Di surat ini juga. Dan di sini Allah mengatakan Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang beriman, yang banyak zikir dan baca tasbih pagi dan petang. Itu kan seolah-olah dapat peringkat yang sama itu. Sama-sama SE-nya gitu loh. Sama SPD ini kan sama-sama S1 itu. Seakan-akan orang yang banyak zikir kepada Allah, yang baca tasbih pagi dan petang, itu disejajarkan tempat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Saya tidak akan mengubah makna sholawat dulu di sini. Karena kalau diterjemahkan dengan makna rahmah atau istighfar atau doa nanti tidak sampai tajam kita dan tidak menarik rasanya. Nanti bahasan boleh nggak baca salawat untuk selain Nabi? Panjang lah itu bahasannya, panjang. Tapi yang pasti Allah sendiri yang mengatakan, siapa yang banyak zikir kepadaku, kemudian baca tasbih pagi dan petang kepadaku, maka dia dan akan kuberi sholawat bareng dengan malaikatku, sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Terus makna sholawat itu apa? Tidak usah dibahas kepanjangan. Yang jelas Allah mengatakan, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Orang yang baca tasbih pagi dan petang, aku Allah ini, dia akan mengeluarkan kamu dari segala macam kegelapan. Wah, apa kurang jelas ya ini ayat ya? Gelap, baca tasbih, terang besok juga. Gampang. Minadh-dhulumati, dari semua aneka macam kegelapan. Apa yang dimaksud dengan gelap? Tanya hatimu. Bodoh gelap, miskin gelap, sakit gelap, meriang gelap, pandemi gelap. Kalau lepas, zikir dan tasbih. Kita ambil contoh. Paket zikir dan tasbih. Zikirnya la ilaha, bisa menjadi la ilaha illa huwa, bisa menjadi la ilaha illa anta. Contoh Nabi Yunus. Kita tahu Nabi Yunus itu dai kondang, viral. Nggak tahu subscribe-nya berapa itu. 33 tahun berdakwah, yang beriman cuma 2 orang. Ini ketua DMI kalau misalnya nih subuh keliling sudah 57 kali, 2 orang saja ngikut. Kira-kira lanjutkan ngaji apa meninggal rehan baik. Ya. Yunus diuber-uber lari kabur ke luar negeri, naik perahu bikin partai baru lah ini. Dicemplungkan ke lautan, dimakan ikan. Teorinya orang yang dimakan ikan hiu pasti hancur, pasti. Tapi pasti hancur ini tidak berlaku untuk Nabi Yunus. Dia keluar selamat, lecet pun tidak. Kenapa? Karena Yunus dijaga oleh Allah. Kenapa dijaga? Wirid, mas. Wiridnya itu yang penting ini. Handphone gak bawa.
dia tidak bisa menghubungi Pak Lurah untuk evakuasi. Apa wiridnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, ini huntu, ini untung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Perhatikan, la ilaha illa anta berarti kan zikir. La ilaha illallah. Subhanaka, ingat ayat tadi, hai orang yang beriman, banyaklah zikir kepada Allah dan bacalah paket. Wah, eces Quran mah euy. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa tanggapan Allah, respon Allah? ACC. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus dan kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya. Ingat tadi, liyukhrijakum minal, dikeluarkan dari Nabi Yunus gelap. Kan ayatnya wa dzannuni idz dzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanaja fil dhulumat. Nabi Yunus berdoa di dalam zulumat. Janji Allah, asal zikir dan tasbih dikeluarkan. Fanajjaynahu minal gham, maka kami selamatkan ia dari kegelapan. Dan Allah berjanji, wa kadzalika nunjil mu'minin. Para sahabat Nabi ada yang bertanya dengan cerita ini. Wahai Rasulullah, ini wirid ini ampuhnya buat Nabi Yunus saja atau bisa juga di-share ke kita? Kata Nabi, teruskan ayatnya, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Ya tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi zikir dan tasbih ini ampuh, bukan cuma untuk Yunus, tapi untuk semua orang yang beriman yang hidup dalam kegelapan, menemukan kesulitan, baca ayat. Nah, satu. Kedua, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria saat itu umurnya lebih kurang 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Ini bisa diijazahkan untuk yang belum punya anak ya, tapi syaratnya sudah kawin loh ya. Nabi Zakaria, nanti soal tempat berdoanya, tabarukannya nggak akan saya bahas di sini, kepanjangan. Ini tasbihnya aja tuh, wiridnya aja dulu. Soal teknisnya nantilah sama kiai-kiai kita. Istrinya 79 tahun, Zakaria 120 tahun. Ya memang namanya anak kan gampang-gampang susah kalau lain. Ada 10 tahun kawin belum punya anak, yang 20 tahun kawin belum punya anak, ada yang 30 tahun kawin belum punya anak, malah ada yang belum kawin. Itu mati yang sana. Nabi Zakaria berdoa pada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi inni wa hadani 'azmu minni wa ashta'ala ra'su shayban wa lam akun bi du'a'i rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati 'aqra fa hab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tiga surat, Al-Imran, Al-Anbiya, dan surat Maryam. Al-Imran, Maryam, dan Al-Anbiya. Tuhan, berikanlah padaku turunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa, dan seterusnya. Bagaimana tanggapan Allah? Lihat, pandangan apa mau nyong? Kira-kira.
Sini. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu. Kamu akan kami beri anak lanang namanya Yahya. Belum pernah kami buat manusia dengan nama seperti itu. Jadi Yahya pertama itu anaknya Zakaria. Kalau Yahya Sakub entahnya ke berapa juta ini. Kenapa disebut dengan Yahya? Yahya artinya hidup. Sebab ketika Nabi Zakaria sudah tua dan istrinya mandul, seakan-akan sudah mati. Begitu bisa hamil, berarti seolah-olah Zakaria hidup lagi. Ada ibu-ibu nggak di belakang? Oh, ibu-ibu bisa nggak menghidupkan yang mati? Itu istrinya Nabi Zakaria itu. Zakaria kaget. Ya Allah, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umur sudah tua dan istri mandul dari muda? Allah jawab, huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam syai'an. Itu urusan gampang bagiku Zakaria. Aku menciptakan kamu dalam keadaan sempurna sedangkan kamu belum bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Gitu aja kok. Itu kalau bahasa saranya begitu. Zakaria nanya lagi, Rabbi ij'alni ayah. Ya Tuhan, buatkan tanda-tandanya untuk aku. Indikatornya apa? Istriku bakal metang itu apa? Mau sore nenek-nenek metang. Tapi kalau yang baca kiai ahli hikmah, tak begitu terjemahnya. Wirid saya apa Gusti? Kan tadi dungo sudah. Oh belum. Dungomu belum cukup karena belum ada senjatanya yang cesplong. Jaluk jaluk, ini wiridan dulu, tirakat dulu, riyadhah dulu. Torekohnya apa? 3 Zakaria. 1, Allah tukalliman nasa salasata ayamin illa ramza. Topo wicara ora kekondo kelawan padha lawase 3 dina kecoba nganggo asta salira. Ngerti enggak ini? Tahu jumarita anjing tempat pada manusia yang tiru-tiru kada puasa salira. Kamu tidak berbicara dengan sesama umat manusia selama 3 hari 3 malam kecuali hanya dengan isyarat tangan saja. Ini khobar di mana amr. Jangan ngomong kamu. Jangan ngobrol. Makanya nanti kalau ibu-ibu punya suami ngalap thariqah tijaniyah. Di thariqah tijaniyah itu ada tirakatan amalan suami kita tidak ngobrol selama 1 minggu sampai 10 hari. Ini dasarnya Quran ini. Berarti benar orang NU, benar NU, yang salah ente. Nyalanya laki wong. Makanya kalau nanti suami ibu pas ngalap thariqah, ikut majelis zikir, tidak mau bicara dengan ibu, dia diam saja, hanya pakai isyarat, ibu dukung pakai doa, sebab suami ibu sedang membersihkan lisannya supaya mustajab di hadapan Allah. Sebaliknya kalau istri bapak juga rajin ngaji kemudian tidak mau ngobrol sampai 3 hari, mungkin dia lagi ngambek gak punya duit. Lain thariqahnya. Tambah icap. Yang kedua, ini walghur rabbaka katsira. Banyaklah zikir pada Tuhanmu. Ingat tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Tadi nyambungnya. Memang anaknya pakai whiteboard dosen ini. Tidak boleh ngobrol tapi banyak zikir. Ini kan thariqahnya ibu-ibu yang sana. Jarang zikir, banyak hadis. Balik
Zikir itu bedilnya, selongsongannya, apa namanya? Bedilnya, bukan. Zikir itu senapannya. Bukan. Tidak ngobrol itu senapannya. Zikir adalah ini nih, pelatutnya, tinggal senjatanya. Wasabbih. Wasabbih bil asyyi wal ibkar. Pasang pelurunya, baca tasbih pagi dan petang. Itu gini. Senjatanya adalah tidak bicara. Ini raganya jangan dikotori dengan omongan yang kotor-kotor. Yang kedua, pemantiknya adalah zikir kepada Allah. Pelurunya tasbih pagi dan petang. Yes. Tembakan Nabi Zakaria ampuh. Wah, ini rahasia lo ya. Begitu diamalkan oleh Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba istrinya nenek-nenek 80 tahun hamil. Berarti senjata Nabi Zakaria. Nah, yang senjatanya sudah harokat kasroh, tingkatkan menjadi hak syukur domah pakai tasdid 6 harokat asli. Makanya kiai-kiai kampung badannya kurus kering, kecil, sering puasa, tapi bini 4 berat semua. Lain sama orang Ciang sana, badan gede, bini 1 kencing dong. Udah kencing. Terus ini kan karena kita supaya tidak ingat pada makanan yang di belakang ya gitu. Kalau serius pasti pikirannya ke sana terus. Lahirlah putranya karena apa? Nabi Zakaria zikir dan tasbih. Apa kurang jelas ini? Sudah jelas ya? Jelas. Nah, Rasulullah pernah bersabda, "Man qala hina yumsi wa hina yusbihu subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun qad bi afdali ma ja'a bihi illa ahadun qala qala zat alaihi." Siapa orang yang membaca subhanallah wa bihamdi pagi hari 100 kali dan sore 100 kali, dia datang di hadapan Allah, tidak ada yang lebih hebat dari dia. Lam ya'ti ahadun qad, tidak ada seorang pun yang datang nanti hari kiamat menghadap Allah lebih hebat dari dia, kecuali orang yang sama amalannya, wiridnya, atau lebih banyak dari itu. Nah ini apa? Sakitnya apa? Sakitnya itu zulumat, kegelapan. Obatnya apa? Obatnya tasbih. Kapan minumnya? 2 waktu doang. Berapa dosisnya? Sekali minum cukup segitu. Nah, santai saja sambil minum kopi, ini bukan kopi apa kayaknya? Kopi. Saya memang tiap hari tugasnya pidato, ngopi, dahar, foto-foto. Ya, saya tiap hari ceramah. Isinya apa? Cerita, ayat, dan hikmah, kan itu. Gak usah lain-lain lah. Ceramah saya isinya sederhana: cerita, ayat, hikmah. Artinya apa? Ngupas ayat dengan rahasianya ini. Saya ulangi, kalau kita punya masalah hidup, kesulitan hidup, sudah di luar kekuatan otak dan otot kita,
bersegeralah. Jelas obatnya adalah tasbih, minumnya 2 kali, sekali minum dosisnya subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Soklah, ini saya alami sendiri. Tidak ada satupun yang saya minta kepada Allah tidak Allah berikan. Sebab bagi saya, kalau punya keinginan berarti kegelapan. Jangan makan hayat mah kuat nih. Nek wong agak kepengen yo ketemu lagi atine. Gelap, terang kalau sudah tercapai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya belum mengijazahkan pada yang lain sebelum saya amalkan sendiri. Alhamdulillah sudah sekitar 30 tahun saya amalkan, hampir semua persoalan Allah selesaikan. Aku tidak kuat, ya Allah, aku serahkan padamu. Saya akan kau jawab, geus sia mah cicing we ku aing urusanana. Sok praktekkan silakan. Jadi, mulai hari ini ikatkan diri. Karena apa? Nabi Zakaria pun ijazah. Fakharaja ala qaumihi min al-mihrabi fa'uha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyyan. Fakharaja, maka keluar siapa Zakaria ala qaumihi menghadap kaumnya. Fa'uha ilaihim, mengisyaratkan, mengijazahkan sekarang mah. Hei umatku, tasbih pagi dan petang sudah diijazahkan oleh Nabi Zakaria, diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad, disalurkan oleh Syarif Rahmat, sok sebarkan di mana-mana. Betul. Silakan, ini bukan dari saya. Saya hanyalah calonnya Allah. Calon saja. Hanya dengan semua adalah orang-orang yang punya energi besar. Cuma mungkin senjata ini baru sekarang dapatnya kan? Iya. Ini senjata mahal juga. Tajam. Pada dengan jago silat, kurang senjata hese. Mengandalkan balung mana? Silakan. Saya ijazahkan itu. Senjatanya monggo. Nah, bagaimana selanjutnya supaya kita hebat? Ini guru-guru kita di sini ada. Ini pendekar-pendekar semua, sok latihan dengan mereka. Bagaimana cara megang senjatanya? Senjatanya sudah saya serahkan. Insyaallah mewakili bangsa Indonesia. Kalaulah bisa kita mulai besok, ba'da subuh ba'da asar, kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Terus tambah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa turja'un. Baca. Kalau anak sekolah biar pintar tambah apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sok baca. Kalau kita ikhlas semua sekelurahan ini, jamaah dengan bersama dengan dewan masjid, dengan Pak Lurah, baca ini untuk minta ya Allah lepaskan Indonesia dari corona Amerikon seperti lepasnya Kanjeng Nabi Yunus dari ikan, insya Allah lepas. Amin. Tapi yang ikhlas, jangan iklannya. Kalau dikit-dikit iklan mulu sih. Dikir anu bawahnya rekening nomor sekian. Siapa? Tapi mau SM begitu. Itu bukan sarjana ekonomi, kalau pengajar ekonomi sarjana edan. Sallallahu Nabi Muhammad. Muhammad. Kita sudah tutup mulut kan sama Allah. Karena badalnya kita suruh zikir malah ngomongin orang. Suruh zikir malah zikir masalah nas. Suruh menyebut nama Allah malah menyebut keburukan orang. Orang yang suka riba orang demi Allah gak akan diijabah doanya. Saya ini tiap hari menyesali perbuatan saya. Sebab apa? Daripada baca Quran tuh lebih fasih ngomongin orang. Ini saya loh ya. Orang yang sana saya jamin lebih marah lagi. Ayo kita kurangi ya, kurangi. Dan ayo bismillah, bismillah, supaya tasbih ini benar-benar menyatu dengan badan kita. Kemudian saksiduh metu saucap nyata panjenengan ikrar hari ini di hati masing-masing. Mulai hari ini semua jamaah yang bareng sholat subuh dengan saya tempat ini adalah saudara saya. Saya akan tegur dia kalau berbuat salah, dan saya berterima kasih kalau ditegur ketika saya berbikin salah. Sanggup? Sanggup? Sok
Sok tegur Syarif Rahmati Ausal, demi Allah saya ridho dan saya doakan, terima kasih. Kalau itu sudah jadi energi kita kuat atau enggak? Kuat. Jangan kamu bukan duit 5 juta, 100 juta juga sebentar jadi gitu. Asal mau jual rumah lo ya. Yang rumah siapa kan disamain. SE lagi gitu. Ya Rasulullah, Salamun alaik ya Rabbi asyari wa anzari amatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ketika Nabi Yunus lepas dari ikan, Allah bikin pengumuman, falaula innahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja Yunus tidak baca tasbih sampai hari kiamat, dia ada di perut ikan. Lihat, luar biasanya. Dan malaikat juga bangga di hadapan Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada orang kecil, kenapa? Kami rajin baca tasbih, berarti tasbih istimewa. Itu perasaan malaikat begitu. Dan ketika ada orang yang pelit kepada fakir miskin, punya kebun, takut kemasukan orang, akhirnya apa? Akhirnya malah terbakar hangus kebunnya, gagal panen. Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Kamu gagal panennya. Ya, kan udah aku bilang baca tasbih dong. Jelas ya? Jelas ya? Gagal panen karena tidak baca. Banyak romo saya dulu gitu, sawah tuh banyak, romo saya tuh nggak kayak orang lain tuh punya banyak, orang kiai kiri orang kampung kok. Romo membaca tasbih, panennya paling bagus, alhamdulillah. Masa kurang yakin? Alam takul lakum laula tusabbihun. Kamu katanya, bukankah sudah aku bilang mau baca tasbih? Nanam pohon nggak mau baca tasbih sih, kena juga orang juga. Hamba yang dimuliakan, saya kira ini silakan diamalkan. Jadi sekali lagi, kalau jalan kita ingin terang, cita-cita ingin tercapai, kegelapan yang lepas, kita obatnya minumnya berapa kali? 2 kali. Dosisnya berapa kapsul? Sok bareng. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya, cukup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jika kita sudah baca tasbih bareng, insya Allah batin kita nyambung ya. Nah, untuk buku munajat tadi itu adalah wirid doa terbaik seluruh dunia, insya Allah. Silahkan dibaca. Syukur kalau diamalkan, bikin majlis. Mungkin sekarang sudah ada sekitar 300 majlis lebih di Pulau Jawa, sampai di luar Jawa juga sudah ada. Dan sudah banyak yang mendapatkan fadilahnya. Kalau ini buku ini judulnya Jalan Kedamaian. Kebetulan saya jadi JK singkatnya. Kalau nyebutnya buku JK. Dan kebetulan sambutan pertama dari Pak JK. Dari Ketua MUI, Surya NU, para rektor, saya minta sambutan. Alhamdulillah termasuk dari Muhammadiyah juga sekjennya memberikan sambutan. Dengan harapan ketika mereka memberikan sambutan berarti mereka sudah melihat ada kelayakan untuk dibaca. Saya ingin seperti ini umat Islam. Seperti ini umat Islam tidak lagi dibedakan oleh karena perbedaan ormas, perbedaan suku, perbedaan pilpres dan sebagainya. Kita bersama-sama ingin dapat ridho Allah. Satu orang saja umat Islam kita anggap musuh, sebetulnya kita sudah diajal masuk surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.